penanggulangan bencana gempa melalui pendidikan, kearifan lokal, dan teknologi modern. Yang pertama, penanggulangan bencana gempa bumi melalui pendidikan. Sekolah merupakan lembaga yang strategis untuk menjadi wadah peningkatan pemahaman tentang mitigasi bencana gempa bumi. Oleh karena itu, sekolah harus berperan aktif dalam upaya menanggulangi bencana gempa bumi ini. Beberapa cara yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah dalam menanggulangi bencana gempa bumi adalah: pertama, masukkan pendidikan bencana gempa bumi dalam pembelajaran sekolah, misalnya dalam materi bentuk muka bumi pada pelajaran IPS. Guru bisa menambah informasi kepada anak didik dengan mengidentifikasi daerah mana saja yang rawan gempa. Aceh, Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur adalah di antara wilayah yang sering terjadi gempa vulkanik atau gempa runtuhan. Sebab dari gempa bumi vulkanik adalah persentuhan magma dengan dinding-dinding gunung api dan tekanan gas pada peledakan hebat. Sebab lain yang mengakibatkan gempa bumi vulkanik ialah perpindahan mendadak dari magma di dalam dapur magma. Kedua, melakukan pelatihan tanggap bencana. Pelatihan ini jarang didengar apabila diterapkan di sekolah, padahal memiliki peran penting. Jika para petugas kebakaran sering melakukan simulasi penanganan kebakaran dan polisi pun melakukan simulasi menangani demonstran, sudah saatnya sekolah melakukan pelatihan menghadapi bencana. Hal ini penting dilakukan agar warga sekolah terbiasa menghadapi bencana yang sewaktu-waktu terjadi. Sekolah bisa menggandeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memberi pelatihan kepada warga sekolah. Bentuk pelatihan ini tidak sebatas bagaimana menyelamatkan diri saat gempa terjadi dan bagaimana rekonstruksi setelahnya, tapi juga bisa ditambah dengan pelatihan membaca tanda-tanda akan terjadinya gempa. Di antara tanda itu adalah: A. Memperhatikan hewan-hewan. Insting hewan tajam. Jika akan ada gempa, mereka memperlihatkan perilaku aneh, gelisah, atau tiba-tiba menghilang. B. Air tanah tiba-tiba surut tidak seperti biasanya. C. Mengecek medan elektromagnetis, misalnya dengan mengecek suara televisi. Jika ada suara kurang jelas atau berebet, itu artinya ada tanda-tanda gempa bumi. D. Memperhatikan langit. Ini adalah cara yang relatif mudah dibanding lainnya. Jika di langit ada awan seperti angin tornado atau pohon, itu menandakan akan ada gempa bumi. 3. Membuat jalur evakuasi. Jalur ini semacam dena yang menunjukkan jalan mana yang harus dituju ketika bencana terjadi dan dilengkapi tempat yang aman untuk berkumpul. Pembuatan jalur ini perlu diikuti penyuluhan bagi seluruh warga sekolah agar mereka bisa menyelamatkan diri atau keluar secara aman, tidak berebut dan tidak panik saat menggunakan tangga darurat. Karena dari jumlah korban gempa bumi, tidak sedikit dari mereka yang meninggal bukan karena tertimpa runtuhan bangunan, tapi karena panik saat menyelamatkan diri sehingga terinjak-injak. Jalur ini bisa dipasang pada kelas dan tempat-tempat yang strategis agar semua warga sekolah bisa melihatnya. Dengan adanya peran aktif sekolah dalam pendidikan mitigasi gempa bumi, diharapkan wawasan kegempaan akan bertambah sehingga korban bencana bisa diminimalisasi. Semoga. 2. Penanggulangan bencana gempa melalui kearifan lokal. Indonesia memiliki beragam suku dan budaya yang sering disebut sebagai kearifan lokal. Kearifan lokal dapat ditemui di berbagai pulau di Indonesia dan menunjukkan kekayaan bangsa Indonesia. Secara geografis, Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng besar, yaitu Pasifik, Eurasia, dan Indonesia Australia, sehingga berdampak terhadap tingginya potensi bencana. Pergeseran lempeng akan mengakibatkan pergerakan tanah dan berakibat pada bencana gempa bumi. Berdasarkan data BMKG, sepanjang tahun 2019 terjadi 11.573 gempa bumi di Indonesia. Tingginya potensi bencana ini memaksa nenek moyang kita untuk belajar bagaimana cara menghadapi atau memitigasi bencana. Cara tersebut menjadi salah satu budaya yang terbalut dalam kearifan lokal bangsa Indonesia yang hingga saat ini masih dipelihara oleh masyarakat lokal di Indonesia.
Mitigasi bencana berbasis kearifan lokal di Indonesia bisa dilihat dari arsitektur rumah gadang di Sumatera Barat yang dibuat sedemikian rupa tanpa menggunakan paku untuk meminimalisir dampak gempa bumi. Suku Baduy juga mempertahankan kearifan lokalnya dalam menghadapi gempa bumi, yaitu dengan membuat aturan adat atau pikuku dan larangan dalam membangun rumah. Dalam hal ini, bahan bangunan yang digunakan adalah bahan-bahan yang lentur seperti bambu, ijuk, dan kirai supaya rumah tidak mudah rusak. Rumah juga tidak boleh didirikan langsung menyentuh tanah. Hal ini dilakukan supaya rumah tidak mudah roboh sehingga lingkungan suku Baduy jarang mengalami kerusakan. Dalam pembuatannya, rumah tidak boleh menggunakan paku dan hanya menggunakan sasak dan tali ijuk. Super Mini 2014. Semua kearifan lokal untuk mitigasi bencana gempa tersebut merupakan khasanah bagi bangsa Indonesia yang harus dipertahankan. Kesiapsiagaan masyarakat adalah kunci dalam menghadapi bencana, dan kesiapsiagaan itu biasanya terbentuk dari perilaku yang telah dijaga secara turun-temurun. 3. Penanggulangan bencana gempa melalui teknologi modern. Hingga sejauh ini, terdapat beberapa konsep teknologi yang sekiranya sudah dapat diterapkan kepada bangunan-bangunan agar dapat bertahan ketika terjadi gempa. Tentu saja, teknologi itu belum berfungsi sepenuhnya. Akan tetapi, melihat dari fungsinya yang sudah berjalan, diperkirakan teknologi tersebut dapat sukses setelah berjalan beberapa tahun ke depan. Berikut adalah konsep-konsep teknologi tersebut. Pertama, pondasi melayang. Konsep teknologi ini dikembangkan oleh para ilmuwan Jepang di mana pondasi bangunan dapat terangkat jika terdapat gempa. Kedua, penyerap goncangan. Menggunakan sistem kerja hidrolik, getaran gempa akan disalurkan kepada penyerap goncangan, memperlambat dan melemahkan getaran magnitudo gempa sehingga tidak merusak bangunan. Ketiga, tenaga pendulum. Saat terdapat aktivitas gempa, pendulum yang terdapat dalam pondasi akan bergerak dengan arah berlawanan hingga mengurangi energi gempa. Salah satu gedung yang sudah menggunakan teknologi ini adalah Taipei 101. Gedung setinggi 508 meter dan memiliki jumlah lantai sesuai namanya tersebut. Yang keempat, sekring pengganti. Umumnya, bangunan memiliki sekring untuk memberikan proteksi dari kegagalan listrik, di mana kamu dapat menggantinya jika rusak. Konsep tersebut menginspirasi para ilmuwan untuk membuat sekring serupa namun dikhususkan untuk gempa. Yang kelima, mantel gempa yang tak terlihat. Lewat mantel itu, gelombang gempa tidak dapat menyalurkan energinya kepada bangunan dan hanya sekedar melewatinya. Konsep ini sudah diuji coba oleh para ilmuwan Prancis pada 2013 silam. Yang keenam, Shape Memory Alloys. Shape Memory Alloys merupakan teknologi yang mampu menahan tarikan berat dan akan selalu kembali ke bentuk semulanya. Banyak insinyur yang mencoba teknologi cerdas ini sebagai material konstruksi mereka. Yang ketujuh, tabung kardus. Bagi negara berkembang yang ekonominya belum stabil, paling cocok menggunakan teknologi ini. Kardus yang menurut tak kokoh ini justru mampu menjadi material terkokoh dalam menahan gempa.